Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Prodi D3 Keperawatan Tegal Polkesmar yang senantiasa mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa diberikan nikmat sehat sehingga bersama-sama kita bisa menyimak bersama video pembelajaran keperawatan medikal bedah 2. Video kedua ini melanjutkan video ke-1 yaitu proses keperawatan pada pasien stroke. Jangan lupa untuk berdoa sebelum menyimak pembelajaran ini. Stroke non-hemorrhagic sendiri terdapat 4 bentuk klinis. Klinis yang pertama adalah transient ischemic attack atau TIA, atau ada yang menyebutnya sebagai stroke mini. Meskipun termasuk ringan, TIA merupakan warning dan berisiko terjadinya stroke yang lebih parah lagi. TIA ini dengan sumbatan kecil dan ischemic dengan periode yang singkat. Tubuh mengkompensasinya dengan mekanisme 1. Vasodilatasi arteri dan kedua dengan mekanisme sistem kolateral arteri. Kolateral arteri ini percabangan-percabangan arteri kecil yang mensuplai darah ke neuron dalam mempertahankan integritas selnya. Sehingga gejala neurologis seperti hemiparesis, amnesia umum sepintas bisa menghilang dalam waktu 24 jam. Ketika seseorang sudah mengalami TIA, jangan diabaikan. Meskipun gejala sudah hilang, harus melakukan pemeriksaan ke rumah sakit untuk diberikan terapi. Bila tidak diberikan terapi, maka akan berisiko serangan berulang dan klinisnya akan lebih parah. Kemudian, stroke yang kedua adalah reversible ischemic neurological deficit atau RIND. Di sini, pada stroke tipe 2 ini terjadi dengan sumbatan agak besar dengan daerah ischemik yang lebih luas. Tubuh masih bisa melakukan mekanisme kompensasi dan dapat memulihkan fungsi neurologi dalam waktu beberapa hari sampai dengan 2 minggu. Nah, yang ketiga adalah stroke progresif. Sumbatan cukup besar, daerah ischemik lebih luas. Kemudian mekanisme kolateral dan kompensasi tidak bisa memulihkan integritas sel, sehingga terjadi defisit neurologis yang berlanjut. Kemudian yang keempat adalah stroke complete. Di sini gejala neurologis menetap dan tidak berkembang lagi. Ini adalah gambaran mekanisme kolateral dan vasodilatasi lokal. Vasodilatasi itu pembuluh darah mengalami pelebaran. Nah, mekanisme kolateral adalah di sini pembuluh darah kolateral menggantikan pembuluh darah utama untuk mensuplai oksigen ke jaringan otak. Nah, pada TIA tanpa ada emboli, suplai darah berasal dari kolateral arteri. Ya. Suplai darah digantikan oleh kolateral arteri. Ketika darah digantikan oleh kolateral arteri dan sel tercukupi, maka defisit neurologis akan hilang. Nah, pada non-TIA, sistem kolateral ini tidak mampu untuk mensuplai darah ke jaringan otak karena luasnya kerusakan otak, sehingga dia akan sifatnya menetap dan berubah menjadi stroke yang permanen. TIA jangan sampai berulang, karena kalau sudah berulang akan mengalami risiko stroke yang lebih parah lagi. Ini aliran darah ke otak. Suplai darah ke otak berasal dari arteri karotis dan arteri vertebral. Fungsi neurologis bergantung kepada daerah kerusakan otak. Setiap area otak mempunyai fungsi yang spesifik. Aliran darah otak atau dinamakan cerebral blood flow atau CBF. Satuannya adalah cc per menit per 100 gram otak. CBF rata-rata adalah 50,9 cc per menit per 100 gram otak. Ada 3 ambang batas aliran otak. Ambang batas yang pertama adalah ambang fungsional, di mana CBF
berada di kisaran 50-60 cc per menit per 100 gram otak. Ini merupakan nilai normal aliran darah sehingga sel otak tercukupi. Bila aliran darah otak menurun menjadi 25 cc per menit per 100 gram otak, maka otak akan melakukan kompensasi berupa peningkatan ekstraksi oksigen ke jaringan otak. Pada ambang aktivitas listrik otak, yaitu CPF antara 15-20 cc per menit per 100 gram otak, maka otak akan mengalami kehilangan aktivitas listrik neural. Kemudian ambang kematian sel, ambang yang ketiga, ini CPF turun kurang dari 15 cc per menit per 100 gram otak. Maka akan terjadi kematian sel neuron. Gambaran ini menunjukkan timeline area iskemik otak. Bila tidak mendapatkan penanganan yang tepat, maka akan terjadi perluasan infak. Di sini area abu-abu adalah area penumbra, area yang merah ini adalah area iskemik ya. Semakin lama semakin hari kalau tidak ditangani dengan baik, maka area abu-abu ini menjadi area infak ya, digantikan oleh area yang gelap ini. Sehingga pada hari ke-7 kerusakan otak semakin meluas ya. Nah, ini area kerusakan otak. Area kerusakan otak dibagi menjadi 3 area. Yang pertama, area yang paling dalam adalah area ischemic core, kemudian di sekeliling ischemic core adalah area penumbra, dan di sekelilingnya lagi adalah area edema dosa. Nah, pada area ischemic core, ya ini yang warna merah, CPF-nya rendah. Aliran otak menurun sampai kurang dari 10 ml per menit per 100 gram otak. Di sini terjadi kerusakan yang bersifat menetap dalam waktu 6-8 menit dan mengakibatkan kematian sel atau nekrosis. Kemudian, sel mengalami nekrosis sebagai akibat dari kegagalan energi yang merusak dinding sel beserta isinya, sehingga sel mengalami lisis. Di sini kadar asam laktat tinggi dengan PO2 yang rendah. Lapisan sekitar ischemic core. Lapisan sekitar ischemic core disebut sebagai area penumbra. Di sini banyak sekali sirkulasi kolateral, maka sel-selnya belum mati, tetapi fungsi-fungsi sel terhenti dan menjadi paralisis fungsional. Kadar PO2-nya rendah dengan PO2 tinggi dan asam laktat meningkat. Daerah ini bila tidak dapat mempertahankan integritasnya, akan terjadi kematian sel bertahap. Area sekitar penumbra. Area sekitar penumbra ini dinamakan area edematosa. Ini hiperemis ya dan mengalami edema. Pembuluh darah berdilatasi maksimal dan kompensasi kolateral maksimal. Daerah ini CPF-nya sangat tinggi dan mengalami perfusi yang berlebihan. Dinamakan daerah luxury perfusion. Nah, konsep penumbra ischemik ini merupakan sandaran dasar pada terapi stroke. Karena masih terdapat struktur selular neuron yang masih hidup dan reversibel. Reperfusi yang tepat membuat aliran darah kembali ke daerah iskemik lebih cepat dan tidak terlambat mengalami kerusakan, sehingga area penumbra ini bisa lebih cepat diselamatkan. Target waktu yang tepat ini disebut therapeutic window untuk menyelamatkan sel neuron penumbra yang masih reversible. Nah, targetnya therapeutic window bermacam-macam. Dari AHA sendiri, target therapeutic window itu kurang dari 3 jam, EUC kurang dari 90 menit per dosi ya. Dari Indonesia kurang dari 24 jam. Oke, kemudian kita ke stroke hemoragik ya atau stroke perdarahan. Kita lihat ya. Stroke hemoragik ini
merupakan kasus non-traumatik ya. Kalau traumatik itu masuknya ke cedera kepala. Ya, kalau stroke hemoragik ini non-traumatik. Ruptur vaskular intracerebral ini penyebabnya bukan cedera kepala. Jadi stroke hemoragik ini terjadi ruptur vaskular di intracerebral sehingga perdarahan masuk ke dalam ruang subarachnoid atau langsung masuk ke dalam jaringan otak. Ada dua kategori. Yang pertama adalah perdarahan intracerebral ya, di sini atau ICH intracerebral hemoragi. Biasanya penyebabnya adalah hipertensi. Kemudian yang kedua adalah perdarahan subarachnoid ya atau PSH ya. Penyebabnya ada dua yaitu aneurisma sakular dan malformasi arteriovena. Nah, ini letak dari perdarahan intracerebral. Ada lobar hemoragik, ada hemoragik masuk ke basal ganglia atau talamus, ada cerebral hemoragik, ada brainstem hemoragik, dan ada intraventrikular hemoragik. Ini kebanyakan disebabkan karena hipertensi. Nah, kemudian perdarahan intracerebral ya. Perdarahan intracerebral itu sendiri adalah perdarahan masuk ke jaringan parenkim otak ya. Paling sering akibat cedera vaskular yang dipicu oleh hipertensi. Lokasi yang paling sering adalah di ganglia basalis, talamus, cerebellum, dan pons ya ini. Jadi bleeding atau perdarahan masuk ke jaringan otak. Nah, perdarahan bagian dalam otak ini menyebabkan defisit neurologi vokal yang cepat ya, dan memburuk secara progresif dalam hitungan menit sampai kurang 2 jam. Meskipun kejadian tidak berkaitan dengan aktivitas fisik, tetapi di sini sebagian besar serangan stroke hemoragik dapat terjadi ketika pasien sadar dan terkadang ketika menerima stres. Yang kedua adalah perdarahan subarachnoid. Nah, ini penyebabnya adalah aneurisme dan malformasi arteri venus ya. Apa itu aneurisme ya? Aneurisme ini penipisan pembuluh darah di otak. Suatu saat ketika terjadi tekanan yang berlebih, maka pembuluh darah yang menipis ini akan pecah atau akan robek sehingga timbul perdarahan. Nah, malformasi arteri venus ini apa? Ya, kalau normal arteri seperti ini ya, dari arteri, kapiler, kemudian vena. Tapi kalau malformasi arteri venus ini dari arteri langsung ke vena tanpa melalui kapiler-kapiler. Nah, bahayanya apa? Di sini arteri tekanannya tinggi. Nah, vena ini pembuluh darahnya penampangnya tipis ya, sehingga ketika dia menerima tekanan yang tinggi atau suatu saat terjadi perubahan tekanan di mana tekanannya tinggi, pembuluh darah vena ini tidak mampu untuk menahan tekanan yang tinggi ini, akhirnya terjadi pecahnya pembuluh darah, akhirnya terjadi perdarahan dan terjadi stroke hemoragik. Baik, pada stroke hemoragik ini perdarahan subarachnoid ya, setelah aneurisma arteri pecah ya, darah merembes ke ruang subarachnoid ya. Ini ruang subarachnoid. Ruang subarachnoid di mana? Di bawah arachnoid ya, di bawah lapisan otak arachnoid ya. Dan menyebar ke seluruh otak dan medula spinalis bersama dengan cairan cerebrospinal. Karena terjadi perdarahan, maka akan mengakibatkan peningkatan TIK dengan gejala nyeri kepala, papil edema, dan muntah proyektil. Baik, kita lanjutkan ke video ketiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.